Halo friends, kembali lagi dengan saya Wildan. Pada video kali ini saya ingin memberikan 4 berita update seputar teknologi. Apa saja itu? Nantikan setelah yang satu ini. Oke, kali ini saya ingin memberikan 4 berita update seputar teknologi. Dan bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, yaitu tentang fakta-fakta HP Realme C3 menurut Bang Wildan, fakta-fakta teknologi part 1. Dan bagi kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton ya di atas ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Huawei P40 Pro menjadi gelar ponsel berkamera terbaik menurut DxOMark. Dilansir dari kompas.com, Huawei meresmikan kehadiran 3 ponsel seri P40 pada akhir Maret lalu. Salah satunya P40 Pro. Belakangan dinobatkan sebagai smartphone berkamera terbaik oleh situs benchmark kamera DxOMark. Secara keseluruhan, DxOMark memberikan skor keseluruhan sebesar 128 poin untuk kinerja kamera belakang P40 Pro. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan ponsel flagship lainnya seperti Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, hingga Honor V3 Pro yang masing-masing memiliki skor 124, 124, 123, dan 122 poin. P40 Pro bakal dibekali dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera 50 megapiksel, kamera utama, kamera telefoto 12 megapiksel, kamera ultrawide 40 megapiksel, dan kamera 3D TOF. Di samping kamera belakang, DxOMark juga mengetes kamera depannya Huawei P40 Pro. Nilai secara keseluruhannya 103 poin. Berbeda dengan kamera depan P30 Pro sebelumnya yang memiliki fixed focus. Kamera selfie Huawei P40 Pro yang berjumlah 2 buah yaitu 32 megapiksel dan IR 3D sensor kini sudah mendukung autofocus. Yang kedua, CEO Huawei ingin perusahaannya balikan dengan Google. Dilansir dari Detik.net, sudah hampir setahun Huawei dimasukkan pemerintah Amerika Serikat dalam daftar hitam perdagangan. Akibatnya mereka tidak bisa melakukan bisnis dengan perusahaan asal Amerika Serikat, termasuk Google. Hal tersebut memaksa Huawei untuk mengapalkan ponsel-ponsel terbarunya tanpa dukungan Google Mobile Service dan Android versi penuh. Artinya, mereka tidak bisa memasukkan aplikasi populer seperti YouTube, Google Play Store, Google Maps, dan lain-lain ke dalam ponsel terbarunya. CEO Huawei Consumer Business Group Richard Yu mengatakan perusahaannya masih ingin balikan dengan Google. Hal ini disampaikan Richard Yu dalam wawancara dengan Wired. Ia mengatakan salah satu alasan untuk melanjutkan hubungan dengan Google adalah untuk memaksimalkan profit yang didapatkan kedua perusahaan. Sebelumnya, kami bisa memberikan pendapatan dan keuntungan besar bagi perusahaan Amerika Serikat seperti Google. Dan kami selalu menjadi mitra yang baik, kata Richard Yu, seperti dikutip Detik.net dari Wired Selasa 31 Maret 2020. Sebelum kalian lanjut ke topik selanjutnya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini di bawah sini. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Yang ketiga, Huawei kirimkan 44 juta produk flagship selama tahun 2019. Dilansir dari Cellular ID, kendati dirundung perang dagang Amerika Serikat sejak Mei tahun lalu, Huawei masih berhasil memecahkan rekor pada tahun 2019. Raksasa Cina ini mengirimkan 240 juta smartphone dan melaporkan jumlah pendapatan dan laba tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Bersamaan dengan ini, Huawei juga mengungkapkan ia mengirimkan sejumlah rekor smartphone unggulan dari jajaran P dan Mate yang semakin populer tahun lalu. Secara khusus,
perusahaan menjual 44 juta perangkat flagship antara Januari dan Desember 2019. Itu merupakan peningkatan tahun ke tahun sebesar 53% dari 28,7 juta flagship yang dikirimkannya setahun sebelumnya. Dan tampak seri Huawei P30 sebagai besar tanggung jawab atas kesuksesan itu. Seri terbukti sangat populer di kalangan konsumen karena lebih dari 20 juta perangkat dikirim dalam 8 bulan. Huawei belum mengungkapkan angka penjualan Mate 30-nya, tetapi mereka kemungkinan tidak mendekati angka tertinggi. Pasalnya smartphone tidak dikirimkan dengan layanan Google dan Huawei membatasi ketersediaan di luar Cina hanya untuk beberapa pasar. Yang keempat, Honor Play 9e meluncur dengan baterai 5000 mAh. Dilansir dari kompas.com, anak perusahaan Huawei, Honor kembali mengumumkan kehadiran smartphone entry level teranyarnya, Honor Play 9e di Cina. Ponsel tersebut merupakan ponsel penerus model Honor Play 8a yang dirilis Januari 2019. Dibandingkan pendahulunya, Honor Play 9a dibekali dengan sejumlah peningkatan baik dari sisi desain, hardware maupun software. Salah satu yang paling mencolok adalah kehadiran dua kamera belakang yang kini dimuat dalam modul berbentuk persegi panjang ala ponsel kekinian. Kedua kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 13 megapiksel dengan aperture f1.8 dan 2 megapiksel depth sensor. Dari sisi software, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 10 versi open source AOSP yang dipandankan dengan Huawei Mobile Service HMS serta tampilan antarmuka Magic UI 3.0.1 ala Honor. Di Cina, Honor Play 9e dipasarkan dalam 3 varian warna, yakni Night Black, Blue Emerald, dan Jasper Green. Harganya yang dipatok di angka 900 yuan atau sekitar 2 jutaan untuk varian ROM 64GB dengan RAM 4GB dan 1.200 yuan atau sekitar 2.700.000 untuk varian ROM 128GB dan 4GB RAM. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum tonton video saya sebelumnya, yaitu fakta-fakta seputar HP Realme C3, kalian bisa nonton ya di sini, di atas ini. Oke, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini di bawah ini, aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk komen, dan apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya Wildan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas.